Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahayu bagi kawan-kawan semuanya, para peserta diskusi bedah buku The Ontological Status of Religion, kalau tidak salah, yang barusan diterbitkan. Penulisnya kita hadirkan di sini secara virtual, yaitu Mas Rizalatul Hukmi, alumni CRCS UGM. Jadi tulisannya itu kalau saya baca di pendahuluan di dalam kata pengantarnya itu sebagai perwujudan beasiswa award LPDP sebagai perwujudan kepada publik, diberikan secara gratis untuk kita semuanya, dan ini merupakan bentuk apresiasi mungkin dari Madat Club, mengapresiasi dalam bentuk bedah buku sekaligus mengkaji dari perspektif terutama dari penulisnya, dan mungkin nanti akan bisa kita diskusikan lebih lanjut, karena ya ini jadi pembicaraan pula bagi teman-teman mungkin di kalangan komunitas Madat, dan juga saya mungkin mewakili dari teman-teman dari komunitas Madani yang ada di Surabaya, dan juga ada saya di Tulungagung. Cukup menarik untuk membicarakan secuplik ketika saya baca terkait dengan hakikat agama. Ini juga menarik bagaimana kalangan konstruksionis sosial dan juga Mas Rizal menempatkan diri di kalangan-kalangan realisme, dan juga itu kaitannya dengan religious freedom atau kebebasan beragama. Mungkin pengantar dari saya seperti itu. Mas Rizal ini selain juga sebagai penulis, beliau adalah direktur ya kalau tidak salah di Antinomy Institute. Teman-teman bisa mengecek di antinomy.org tulisan-tulisan terkait dengan filsafat dan perkembangannya di Indonesia. Mas Rizal ini salah satu tokohnya, penggerak di belakang Antinomy, dan juga programnya yang menarik adalah terkait urun dana itu, bagaimana menggratiskan buku-buku ya lewat donasi dari kawan-kawan. Ada beberapa buku, dan juga seperti yang kemarin terakhir Madat dan Komunitas Madani mengundang Mas Melvin Zainuri selaku penerjemah di buku For the Left itu, bukunya Santal Move. Malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Mas Rizal, mungkin kawan-kawan For the Left Populism. Malam hari ini kawan-kawan silahkan, setelah mungkin saya berikan waktu kepada Mas Rizal untuk memaparkan konten isi buku, dan juga kegelisahan intelektualnya ketika menuliskan buku ini seperti apa, dan nanti bisa kawan-kawan berdiskusi baik via chat di chat Zoom yang tersedia, ataupun bisa menanyakan langsung melalui sarana raise hand. Saya berikan waktu kepada Mas Rizal untuk memberikan pemaparan terkait dengan isi maupun kegelisahan intelektualnya. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih Mas Surhan. Ya, tadi udah diperkenalkan secara singkat ya. Nama saya Rizalatul Hukmi, penulis buku The Ontological Status of Religion. Saya ingin mengklarifikasi sedikit soal antinomy. Direkturnya sekarang udah ganti per bulan yang lalu, kalau nggak salah bulan lalu udah ganti. Taufik Rahman sekarang direkturnya. Saya udah sekitar 4 tahun kayaknya jadi direktur. Oke, saya ingin mulai langsung ya untuk membahas buku yang saya tulis, tesis sebenarnya yang kemudian saya jadikan buku. Sejarah runtutan dari tesis ini tuh, buku ini sebenarnya pada awalnya saya hanya membahas soal ontological status ontologis agama saja, dan nggak ada embel-embel kebebasan beragama pada awalnya seperti itu. Tapi pada akhirnya
untuk untuk biar cukup relevan gitu, punya implikasi praktis di perdebatan religious studies. Soalnya kalau saya ngomongin status ontologis agama saja, itu nanti kayak beneran murni tesis filsafat gitu, bukan religious studies. Makanya pada akhirnya saya bilang ke pembimbing saya, Pak Zainal Abidin, untuk ngasih signifikansi terhadap konsep kebebasan beragama. Itu sedikit ini cerita asal-usul tesis ini. Tujuan utama dari buku ini itu sebenarnya adalah ingin menjelaskan untuk memberi sebuah justifikasi ontologis terhadap kategori agama. Jadi yang perlu ditekankan pertama kali di sini adalah agama atau religion sebagai kategori, bukan agama yang kita kenal, Islam, Kristen, atau Hindu, Buddha, dan seterusnya. Itu bukan agama yang ada di masyarakat, tapi adalah agama sebagai kategori yang kita pakai untuk mengklasifikasikan fenomena di masyarakat itu. Jadi status ontologis dari kategori religion, bukan religionnya. Gitu. Kenapa justifikasi ontologis ini penting menurut saya adalah karena ketika kita tidak dapat menjustifikasi status ontologisnya, untuk sebagai informasi saja ya, status ontologis itu sebenarnya perdebatan dalam studi ontologi ya, atau metafisika. Biasanya metafisika juga status metafisis, biasanya ada istilah itu juga, status metafisis. Tapi saya menggunakan status ontologis karena saya menggunakan teori dari salah satunya dari sosial ontologinya John Searle. Makanya saya memakai status ontologis. Status ontologis itu secara singkat maksudnya adalah status keberadaan atau eksistensi itu. Jadi hakikat dari adanya sesuatu being. Biasanya study of being kan, ontologi itu adalah studi tentang being, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai yang ada. Jadi ketika kita bilang agama itu, yang ada itu apa sih sebenarnya itu? Atau itu apakah itu hanya konsep, ataukah itu merujuk pada sesuatu? Nah, itu sebenarnya kajian-kajian studi ontologis itu seperti itu. Jadi ketika saya memakai kata atau istilah status ontologis agama di sini adalah secara gampangnya itu adalah mempertanyakan dari eksistensi agama itu. Lebih spesifiknya, lebih tepatnya adalah status eksistensi dari kategori agama itu. Nah, latar belakang dari upaya penjustifikasian, upaya penelusuran saya tentang status ontologis agama ini adalah dasari pada perdebatan dalam religious studies itu sendiri, yang beberapa tahun terakhir ini itu dari sejak ini ya, kalau kita baca beberapa literatur religious studies itu, khususnya di Method and Theory of Religious Studies, itu kalau kita baca awal-awal munculnya kegelisahan ontologis ini, itu adalah ketika si Jonathan Smith, bukan yang ini ya, Wilfred Kenwell Smith, tapi itu nanti juga masuk dalam perdebatan ini juga. Tapi yang utama, yang sering dijadikan rujukan dari perdebatan status ontologis ini adalah karya dari Jonathan Smith, yaitu Imagining Religion from Babylon to Johnstone. Itu karya itu sebenarnya
itu terdiri, kalau nggak salah terdiri dari 7 IC. Itu studi antropologis sebenarnya, atau sejarah antropologis tentang agama-agama di dunia, dari Babylon sampai Johnstown. Kalau kita baca cerita-cerita, kalau teman-teman ada yang nggak tahu, Johnstown itu sebuah sekte ya Kristen, kalau termasuk Kristen kalau nggak salah, di Amerika. Itu mereka yang terkenal di tahun 1970-an kalau nggak salah, itu mereka pada bunuh diri massal ya. Pastornya atau pemimpinnya itu Jim Jones kalau nggak salah. Itu mereka pada bunuh diri massal, kayaknya yang mati 900-an orang. Nah, dari studi-studi itu tuh si Jonathan Smith itu mulai meragukan kategori religion itu sebagai sebuah kategori yang universal, karena fenomena-fenomena antropologis yang ada di dunia itu hampir sangat diverse, sangat beragam, yang sepertinya tidak bisa diakomodir dengan satu konsep religion itu. Karena kalau kita misalnya baca ancient religion kayak Aztec kuno ya di Meksiko, itu mereka core of religionnya, atau core of, kalau katakanlah itu adalah religion, inti dari keyakinan mereka adalah pengorbanan manusia. Itu yang sering biasanya ada kalau di film-film, biasanya diceritakan ya pengorbanan tawanan, ini biasanya tawanan perang itu dikorbankan di kayak piramidanya itu loh, yang di Aztec itu dikorbanin, itu sebagai inti dari keyakinan mereka, kepercayaan mereka itu. Dan itu bisa termasuk dalam kategori religion di satu sisi, tapi dalam perdebatan-perdebatan yang lain juga itu juga diragukan sebagai sebuah religion gitu. Jadi beragam gitu, fenomena dari religion itu sendiri. Jadi itu yang membuat Jonathan Smith meragukan kategori religion sebagai sesuatu yang universal, yang ada di seluruh masyarakat manusia gitu. Dan itu secara tidak langsung mengkritik pendekatan-pendekatan substantivis atau esensialis dalam studi agama, atau biasanya dikenal di studi agama itu orang-orang religionis. Jadi orang-orang yang mendekati agama dari dalam agama itu sendiri gitu. Seperti orang kayak siapa dah namanya, Rudolf Otto, sama siapa satunya lagi, Mircea Eliade, itu orang-orang religionis yang percaya bahwa ada yang yang esensial dalam agama itu gitu. Yang kalau nggak salah yang terkenal dari Mircea Eliade itu manusia sebagai homo religius, homo religius. Manusia memang manusia yang religius gitu. Nah, Jonathan Smith itu mengkritik pendekatan-pendekatan religionis itu. Makanya pendekatan-pendekatan setelah Jonathan Smith ini, yang mengikuti jejak-jejak Jonathan Smith, itu pada akhirnya disebut sebagai orang-orang sosial konstruksionis, yang percaya bahwa fenomena agama itu bukan fenomena alamiah manusia, tapi adalah konstruksi sosial gitu. Seperti itu. Makanya tesis utama dari orang-orang sosial konstruksionis adalah kategori religion atau agama itu sangat berkait kelindan dengan sejarahnya, atau secara genealogis itu berbeda-beda. Dan kalau kita berbicara tentang kategori religion itu sendiri,
konsep religion itu sendiri secara genealogis itu hanya berasal dari peradaban Barat, Western civilization kan. Dia berkait kelindan dengan sejarah kolonialisme, sejarah di mana kolonialisme secara tidak langsung membawa serta gerakan kristianisasi kayak gitu. Nah, yang itu pada akhirnya religion itu diapropriasi ke dalam beberapa culture yang kalau di Indonesia pada akhirnya diterjemahkan menjadi agama. Yang sebenarnya konsep religion dan agama atau di beberapa culture lain itu sangat tidak apple to apple penerjemahannya atau tidak interchangeable gitu. Makanya agama yang kita pahami di Indonesia itu sangat berbeda sebenarnya dengan konsep religion itu sendiri, atau di Islam ada konsep din, itu juga berbeda pemahamannya kan. Tapi mereka konsep-konsep itu din, religion atau agama seringkali ditranslate secara interchangeable gitu. Nah, itu adalah background dari perdebatan status ontologis agama itu, bahwa kategori religion itu dianggap sebagai konstruksi peradaban Barat yang sangat berkait kelindan dengan sejarah sekularisasi, sejarah modernisasi, sejarah kolonialisme seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika temuan-temuan antropologis ini yang dikemukakan oleh Jonathan Smith dan juga dikemukakan oleh Wilfred Cantwell Smith di bukunya yang The End and the Meaning of Religion, itu membuat beberapa sarjana Barat seperti Timothy Fitzgerald itu menarik tesis yang diajukan oleh Jonathan Smith itu menjadi semakin jauh gitu, menariknya itu ke dalam perdebatan ontologis yang mempertemukan antara eliminativisme sama realisme. Tapi Fitzgerald sendiri Pak sebenarnya tidak memperdebatkan ontologis itu, tapi apa yang dikemukakan oleh Fitzgerald dalam bukunya The Ideology of Religious Studies itu memantik perdebatan ontologis itu. Jadi statement dari Jonathan Smith, kalau kita kembali ke Jonathan Smith lagi ya, itu adalah bahwa dia mengatakan bahwa religion itu adalah imajinasi atau konstruksi akademik orang-orang sarjana Barat aja untuk analisis saja gitu. Jadi sebenarnya dalam fenomenanya, di fenomena kulturalnya, ya banyak fenomena-fenomena yang kita anggap dalam tanda kutip religious, terus pada akhirnya kita masukkan dalam kategori religion itu. Tapi menurut Jonathan Smith itu hanyalah konstruksi akademis untuk kepentingan akademis para sarjana religious studies seperti itu. Nah, Fitzgerald menarik tesis itu lebih jauh ke dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa religious studies itu tidak secara kasar ya tidak berguna karena dia mengulang apa yang dilakukan oleh orang-orang cultural studies, orang-orang antropologi dan kawan-kawan ya, orang-orang studi budaya. Karena pada akhirnya yang dikaji oleh orang-orang religious studies itu adalah ya fenomena-fenomena budaya itu. Dan itu redundan menurut Fitzgerald. Dan religious studies itu hanya sebuah
studi yang mengekalkan atau menjadikan kategori religion itu sebagai suatu kategori yang fiktif gitu. Menurut Fitzgerald kayak gitu. Religion dianggap sebagai kategori yang fiktif karena tidak mewakili apapun di dalam fenomenanya, tidak memiliki kegunaan analitis yang berbeda, yang distinct dari kategori kultural. Makanya Fitzgerald mengusulkan religious studies tutup aja. Udah kita kembali ke cultural studies, karena yang ada itu kategori kultural, nggak ada kategori agama itu nggak ada. Ya, bagi Fitzgerald mungkin ya, ini interpretasi saya atas Fitzgerald. Bagi Fitzgerald mungkin ya Islam itu ya budaya, Kristen budaya, Hindu Buddha budaya gitu. Mereka nggak ada kategori agama itu. Kategori agama itu ya konstruksi akademis orang-orang religious studies gitu. Itu interpretasi saya terhadap Fitzgerald seperti itu. Karena pada akhirnya Fitzgerald mengusulkan kita kembali ke kategori kultural gitu. Karena itu bisa merangkum semuanya, semua fenomena. Nah, berbeda ketika kita memakai kategori religion. Itu dalam perdebatan kontemporer yang kita anggap sebagai religion menurut Fitzgerald ya itu kan didominasi atau hegemoni oleh paradigma world religion, agama-agama dunia yang kita kenal ya, kayak Islam, Kristen, Hindu Buddha aja itu baru masuk kategori agama dunia baru tahun berapa, lupa saya. Jadi kategori religion tuh dihegemoni oleh paradigma agama-agama dunia itu, yang implikasinya adalah agama-agama lokal seperti penghayat. Kalau di Jawa ada kejawen, ada lupa saya nama-nama agama lokal di Indonesia itu juga pada akhirnya tereksklusi gitu, ya nggak bisa dimasukkan dalam kategori agama, karena paradigma yang kita pakai untuk mendefinisikan agama adalah paradigma agama-agama dunia. Katakanlah definisi agama yang kita punya, yang kita bayangkan ya, dan itu diapropriasi oleh negara kita, yaitu adalah agama adalah yang punya kitab suci, yang punya nabi, yang punya Tuhan gitu. Definisi-definisi itu adalah definisi yang diberikan oleh, yang kita ambil dari paradigma agama-agama dunia itu. Ya, implikasinya adalah eksklusivitas itu. Kan banyak kan yang agama-agama yang tidak punya konsep ketuhanan. Seperti Buddha kan pada akhirnya, Buddhisme itu pada akhirnya mengapropriasi itu dengan cara ya membuat konsep ketuhanan mereka, padahal mereka tidak punya konsep ketuhanan yang cukup. Mereka mengenal Tuhan, tapi itu bukan konsep yang penting dalam agama mereka, karena dalam agama mereka yang penting adalah jalan Buddha itu sendiri, bukan konsep deity. Tapi pada akhirnya di Indonesia mau nggak mau harus mengapropriasi definisi itu. Jadi Buddhisme yang kita kenal di Indonesia sekarang itu udah mengalami penyesuaian sejarah seperti itu. Itu adalah implikasi dari definisi-definisi yang kita pakai untuk mendefinisikan agama, dan itu dihegemoni ya, didominasi oleh paradigma agama-agama dunia. Nah, makanya si Fitzgerald itu mengusulkan udah nggak usah pakai kategori agama, nggak usah pakai kategori religion, pakai kategori kultural aja biar semuanya bisa masuk. Penghayat bisa masuk, sekte-sekte kecil-kecil lokal gitu bisa masuk dalam kategori itu.
Itu yang menjadi perdebatan status ontologis. Makanya orang-orang konstruksionis itu lebih cenderung menganggap bahwa kategori religion itu hanya sebagai sebuah konsep yang fiktif yang dipertahankan oleh para sarjana religious studies untuk kepentingan analisis mereka. Makanya sekarang muncul banyak penelitian-penelitian yang mencoba untuk mencari alternatif dari paradigma agama-agama dunia itu, seperti indigenous religion paradigm kalau nggak salah itu paradigma yang mencoba untuk mencari alternatif untuk mendefinisikan agama secara lebih luas lagi, bukan merujuk pada agama-agama dunia. Nah, terus posisi saya dalam perdebatan ini itu adalah saya mengambil posisi awalnya ya. Kalau saya cerita sedikit tentang sejarah kegelisahan intelektual saya dalam menulis buku ini. Pada awalnya saya sangat mendukung ya tesis-tesis Fitzgerald, sangat bagus gitu, sangat make sense, sangat masuk akal, apa yang semua yang diomongin Fitzgerald itu sangat make sense. Dan saya pada awalnya memilih status ontologis, posisi saya adalah seorang konseptualis. Jadi saya menganggap bahwa agama ya hanya sebagai konseptual akademik saja gitu, tidak punya rujukan apapun di realitasnya. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang realis, meskipun pada akhirnya saya tidak menolak secara penuh tesis-tesis dari orang konstruksionis, orang-orang yang menganggap bahwa kategori agama itu adalah konstruksi akademis, konstruksi sosial, dan konstruksi politis. Karena saya menemukan teori dari Celia Schlanger, seorang perempuan dia kalau nggak salah orang MIT kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa konstruksi sosial atau social construction itu tidak berkontradiksi dengan posisi realis itu dalam ontologi. Karena bisa aja kita menganggap bahwa religion itu nyata, real gitu, ada dan nyata, meskipun kita menganggap bahwa itu adalah konstruksi. Nah, dari situ ketika saya membaca teorinya Celia Schlanger itu, saya menemukan satu jalan untuk menjadi seorang realis tapi menerima tesis-tesis sosial konstruksionis terhadap agama. Nah, saya akan coba ke belakang sedikit lagi tentang kenapa sih sebenarnya sosial konstruksionis. Kan pada awalnya saya adalah menerima secara utuh ya tesis-tesis sosial konstruksionis karena beberapa alasan ini yang saya akan menjelaskan itu. Soal pertama adalah kenapa tesis-tesis sosial konstruksionis itu sangat masuk akal, sangat bisa diterima, karena pertama itu adalah masalah pendefinisian tadi yang saya sudah bahas sebelumnya, soal isu eksklusi dan inklusi dari agama itu. Ketika kita pakai kategori agama, itu siapa saja yang bisa kita masukkan dalam kategori itu, siapa saja yang kita keluarkan dari kategori itu. Dan itu punya implikasi yang sangat signifikan, sangat penting dalam masyarakat ya. Karena misal kalau kita ambil contoh ya, ketika kita membuat definisi agama itu menjadi luas, meluaskan definisi agama itu, katakanlah kita pakai kata kunci ritual.
Misalnya kayak gitu. Semua yang punya ritual itu bisa masuk dalam kategori agama, misalnya seperti itu ya. Itu menjadi problematis ketika kita melihat beberapa kasus ya, kayak di yang saya kutip di buku saya, itu kasus di Belanda. Itu ada orang-orang yang apa ya, menggunakan kedok agama, kedok ritual itu untuk transaksi narkoba gitu. Mereka punya komunitas coffee shop gitu, di kafe komunitasnya. Kalau mereka ditanya, mereka religious community gitu, dan salah satu ritualnya ya itu ngeganja gitu, kayak gitu. Kalau kita perluas definisi agama, pada akhirnya ya implikasi atau konsekuensinya adalah seperti itu. Jadi kita mau nggak mau ketika ada sebuah fenomena atau sebuah komunitas yang mendefinisikannya diri mereka sebagai komunitas religius, dan itu sesuai dengan definisi yang kita berikan di awal, ya mau nggak mau kita harus menerima itu sebagai agama gitu. Dan itu sangat nanti konsekuensinya terhadap konsep kebebasan beragama itu juga gitu. Nah, itu adalah konsekuensi dari pendefinisian religion itu. Jadi implikasinya adalah eksklusi atau inklusi. Kalau kita perluas, semuanya bisa masuk, dan itu sangat apa ya? Kalau istilahnya football aja itu, siapa yang nulis saya lupa. Saya kutip juga di buku saya. Sepak bola itu, fans sepak bola nanti bisa jadi sebuah agama kalau kita perluas definisi agama dari punya idol atau punya ritual kayak gitu. Nanti fans K-pop juga bisa kita masukkan dalam kategori agama gitu, kalau kita perluas definisi agama itu. Nah, itu adalah dilema dari kategori religion itu sendiri, yang pada akhirnya beberapa orang-orang konstruksionis ingin meninggalkan kategori itu karena sangat problematis itu tadi. Nah, kedua masih terkait dengan definisi ya, tapi ini adalah hal lain. Jadi adalah problem itu tadi yang sempat saya singgung di awal, adalah problem lintas budayanya. Kategori religion itu kategori yang cross culture nggak sih, yang lintas budaya nggak sih? Jangan-jangan cuma konsep Barat, dan ada yang bisa mewakili kategori itu adalah hanya di Barat saja, katakanlah Kristen, atau sekarang bisa Islam bisa masuk gitu. Nah, beberapa studi antropologis yang dilakukan oleh Wilfred Ken Will Smith, salah satunya, itu menemukan bahwa kategori religion, konsep religion yang kita pakai selama ini itu tidak cross culture, tidak berlaku untuk secara lintas budaya. Misalnya dia mengatakan bahwa si Wilfred Ken Will Smith itu bilang kalau konsep religion di peradaban kuno seperti Mesir, Yunani kuno, Aztec, atau di Iran itu, di peradaban Persia, di Cina, Jepang, itu menurut dari studi yang dilakukan oleh Smith itu beda konsepsi religion dalam peradaban itu. Dan mereka nggak punya konsep yang sama atau bisa ditranslate ke religion. Kalau kita kan, kita translate menjadi agama kan, dan itu juga istilah bahasa Sanskerta yang kita pakai gitu, agama. Nah, di beberapa peradaban kuno itu nggak punya konsep yang bisa ditranslate menjadi agama gitu. Kalau misalnya di
di Yunani kuno itu apa ya namanya? Tereskia kalau nggak salah. Itu bukan religion. Tapi lebih ke kayak tradisi aja gitu. Seperti itu, kayak di Aztec, di Mesir kuno juga mereka nggak punya konsep yang bisa ditranslate secara langsung gitu. Nah, itu studi itu dikonfirmasi oleh siapa namanya? Nongbri, Brand Nongbri dalam bukunya Before Religion. Itu dia juga mengafirmasi atau mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Wilfred Cantwell Smith itu. Dia dalam bukunya itu dia mencoba untuk apa ya? Kalau kita baca itu bukunya itu dia menampilkan kutipan-kutipan literatur kuno yang selama ini kita translate, ada kata yang kita translate menjadi religion, dan dia mencoba membandingkan translate itu ya, apakah konsisten nggak ketika kita misalnya dia itu pakai studi yang di Cina kalau nggak salah Zhangzhou atau apa itu, atau Jepang ya lupa saya, itu dia coba translate menjadi religion. Dan dalam beberapa literatur Cina tadi diganti semua dengan kata religion, kata Zhangzhou itu. Ternyata terjemahannya ketika diganti dengan religion semua itu nggak nyambung gitu. Dalam satu teks mungkin iya nyambung, tapi dalam teks lain nggak nyambung. Jadi konsep Zhangzhou tadi itu nggak replaceable, tidak bisa diganti dengan religion itu. Makanya dia menyimpulkan kalau peradaban Cina kuno tuh nggak punya konsep yang sama dengan konsep religion yang kita pakai sekarang ini. Nah itu makanya orang-orang sosial konstruksionis itu percaya atau menganggap bahwa kategori religion itu tidak cross culture, sifatnya tidak lintas budaya. Seperti itu. Terus kalau kita ngomongin proses translasi di Indonesia juga, itu juga sangat politis kan pada akhirnya. Yang kita pakai istilah agama, tapi yang diakui pertama kali menjadi agama di Indonesia ya agama Islam sama Kristen kan. Padahal istilah agama itu bahasa Sanskerta, dan yang dekat dengan bahasa Sanskerta kan Hindu-Buddha kan ya. Tapi Hindu Bali itu diakui baru tahun berapa diakui sebagai agama. Itu sangat politis kan, pembangunan atau pendefinisian konsep itu. Karena ya itu tadi masalah definisi, pertama masalah definisi, kedua masalah lintas budayanya itu, bahwa tidak di semua tempat itu punya konsep yang sama terhadap apa yang kita sebut dengan religion atau agama itu. Dalam Hindu misalnya konsep mereka juga beda gitu dengan konsep di Islam. Yang paling dekat aja lah, kayak misalnya di Kristen sama Islam aja itu juga konsep pewahyuan mereka aja beda gitu. Islam menganggap wahyu itu langsung dari Tuhan, langsung dari Allah kan, jadi Al-Quran. Terus di Kristen Bible itu lebih kayak mirip hadis gitu, yang nulis adalah sahabat-sahabat Yesus gitu. Dan konsepnya beda, dan itu menjadi justifikasi mengapa konsep religion itu nggak cross culture, karena setiap culture itu punya definisi yang berbeda-beda terhadap religion itu sendiri gitu. Nah, masalah yang ketiga adalah yang diajukan oleh orang-orang sosial konstruksionis adalah tidak ada referensi untuk kata religion itu sendiri. Tidak ada referensi di sini tuh maksudnya adalah ketika kita bilang religion atau religious fenomena religious ya, itu kita nggak bisa merujuk sebenarnya yang mana sih yang kita bilang fenomena religius itu. Apakah misalnya di hari raya kurban misalnya motong kambing
di hari raya Kurban itu adalah fenomena religius atau itu fenomena kultural biasa gitu. Kita nggak bisa menunjuk secara langsung itu loh fenomena religius dan itu bukan gitu. Misalnya menyembelih kambing di hari raya Kurban itu adalah aktivitas religius. Menyembelih kambing bukan di hari Kurban itu bukan aktivitas religius. Pembedaan ini itu sangat sangat problematis, sangat nggak jelas gitu. Makanya orang-orang konstruksionis itu bilang kalau nggak ada referensi untuk kategori religi itu, karena ketika kita berbicara tentang religious fenomena itu kita nggak bisa merujuk secara langsung fenomenanya itu apa sih yang kita maksud dengan religious itu. Terus misalnya kalau fenomena 212 kemarin lah katakanlah itu fenomena religius apa fenomena politik sih. Kita nggak bisa membedakan itu secara distintif gitu. Kita bilang fenomena politis juga iya, tapi fenomena religius juga iya. Nah itu makanya orang-orang konstruksionis bilang nggak ada rujukan untuk kategori untuk konsep religius itu sendiri. Dan orang-orang seperti Nongbri Berton itu juga mengatakan studinya terhadap peradaban kuno itu juga mengatakan bahwa mereka orang-orang kuno itu juga nggak memisahkan antara yang religius dan enggak religius gitu loh. Ya bagi mereka ya aktivitas itu ya campur aduk. Misalnya kayak beberapa budaya, beberapa adat seperti misalnya katakanlah Samin ya di Pati itu, bertani itu adalah kegiatan religius bagi mereka. Bertani itu adalah aktivitas keagamaan mereka, aktivitas religius. Tapi bagi orang lain kayak misalnya Islam kan bertani ya bertani, itu persoalan ekonomi, itu persoalan kerja ekonomis untuk survival untuk petani itu. Tapi bagi mereka enggak. Makanya mereka beberapa adat, beberapa tradisi, beberapa peradaban kuno itu nggak punya konsepsi pemisahan itu antara religius dan non-religius. Nah, orang-orang konstruksionis seperti Talal As'ad itu bilang kalau pemisahan itu adalah terkait erat dengan sejarah sekularisasi, sejarah modernisasi gitu, bahwa orang-orang sekuler itu ingin memisahkan ranah agama itu didorong ke dalam ranah privat. Terus di ranah publik itu nggak boleh ada agama-agamaan gitu. Itu kan proyek sekularisasi dan pemisahan itu adalah bagian dari proyek itu. Kalau kita dalam buku saya ceritakan sedikit itu ya tentang awal mula sekularisasi itu, pemisahan itu kan kalau kita baca sejarah Eropa itu terkait erat dengan gerakan Protestantisme kan, di mana di abad, saya lupa abad 17 atau 18 itu ya, yang banyak terjadi konflik berdarah ya, religious violence. Jadi perang agama, bunuh-bunuhan macam-macam gitu ya di abad itu. Nah, orang-orang gereja, orang-orang dulu masih sebelum ada Protestan itu kan masih gerejanya masih satu kan ya. Itu dituduh atau disalahkan atas fenomena itu gitu. Bahwa agama membuat orang-orang tidak punya akal sehat, orang-orang jadi gila gitu hanya karena agama gitu. Nah, orang-orang Protestantisme itu nanti koreksi kalau saya salah ya. Saya nggak begitu mendalami sejarah Protestantisme. Tapi yang saya baca dari Elizabeth Samanhead itu, pada saat itu orang-orang gereja mencoba mencari dalih di mana itu bukan fenomena agama, itu bukan masalah agama gitu. Yang bunuh-bunuhan itu tadi itu bukan agama, itu politik gitu.
Nah, dari situ tuh sejarah pemisahan antara yang private dan public itu, bahwa politik itu bukan urusan agama, bukan isu agama, bukan fenomena agama. Makanya di situ ada sebuah upaya untuk cuci tangan lah dari tuduhan itu, tuduhan orang-orang yang tidak percaya dengan gereja gitu. Di situ awal mula dari sejarah pemisahan religius dan non religius gitu. Nah, itu menurut Talal As'ad adalah awal mula dari konsep, bukan awal mula, tapi itu sangat erat kaitannya dengan bangunan definisi religion yang kita pakai selama ini gitu. Terkait erat dengan sejarah sekularisasi. Itu ada dalam bukunya Talal As'ad di genealogi of religion. Itu di situ kalau mau baca bagus studinya tentang keterkaitan definisi agama terhadap sejarah sekularisasi dan modernisasi. Nah, dari situ itu orang-orang konstruksionis percaya bahwa agama itu, religion itu ya tidak lebih kategori yang diciptakan, yang dibayangkan, constructed, imagined, dan invented gitu oleh peradaban Barat ya, secara spesifik oleh peradaban Barat. Jadi kategori religion itu diciptakan, dibayangkan, dan dikonstruksi oleh sarjana Barat, dan itu dikonfirmasi oleh banyak studi ya, kayak McCutcheon atau siapa, saya nggak bisa baca namanya, itu susah banget. Dalam Manufacturing Religion itu dia juga mengeklaim bahwa konstruksi agama itu tidak lebih merupakan konstruksi ilmiah daripada politik, ekonomi, budaya, atau apapun itu, tapi konstruksi ilmiah. Nah, dari latar belakang persoalan itu ya, saya kemudian berpikir bahwa terus kalau memang religion itu dikonstruksi, terus kenapa? Maksudnya apa selanjutnya apa gitu. Toh kita ketika kita bilang religion itu nggak ada atau religion itu nggak nyata, nggak real, itu kita masih bisa bilang, kita masih bisa melihat gitu loh fenomena gerakan Islam, gerakan Kristen, gerakan so-called religious ya, dalam tanda kutip religious gitu. Kita masih bisa melihat itu meskipun kita menolak eksistensi dan realitas atau kenyataan dari kategori religion itu. Dan kita nggak bisa memungkiri bahwa gerakan-gerakan itu yang dalam tanda kutip religius, seperti katakanlah Islam, Kristen, itu memiliki memiliki peran dalam masyarakat yang kita nggak bisa memungkiri kenyataan itu. Maksud saya adalah peristiwa 212 itu nggak mungkin terjadi jika itu hanya murni fenomena politik gitulah, tanpa adanya identitas yang dibangun yang dalam tanda kutip adalah identitas Islam, dan Islam yang lebih spesifik Islam mana lah gitu. Itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Orang-orang bisa secara bersolidaritas rame-rame ke Monas, ribuan orang seperti itu, kalau itu hanya fenomena politik, katakanlah ya, untuk mendukung salah satu paslon gitu ya. Kalau murni fenomena politik, itu nggak akan seperti itu jadinya gitu. Pasti lain gitu loh. Solidaritas yang dibangun itu pasti berbeda. Nah, itu saya kenapa kemudian beralih kepada posisi realis ontologi adalah karena itu tadi, meskipun dikonstruksi religion itu, kategori religion itu
pada nyatanya kategori itu memiliki apa ya, kausal, kausal itu apa ya? Punya daya penyebab, bisa menyebabkan sesuatu gitu dalam sosial, dalam masyarakat, bisa mendorong orang untuk misalnya perang antar agama, kayak misalnya konflik-konflik kayak di Ambon kayak gitu. Kalau misal itu adalah fenomena murni politik, nggak akan seperti itu jadinya gitu, nggak akan katakanlah gini, ini yang sering saya pikirkan seperti ini. Misal nggak ada kategori religion ya dalam konflik-konflik seperti Ambon gitu, misalnya hanya politik, pasti kejadiannya nggak seperti itu gitu. Nggak ada kayak misalnya, oh ini teman saya Islam dibunuh, saya juga harus membalaskan dendam, kayak gitu. Perasaan-perasaan kayak gitu pasti nggak ada, nggak muncul kalau itu adalah hanya murni fenomena politik gitu. Makanya kategori religion, identitas religion di sana itu memiliki peran yang sangat penting gitu, untuk menyebabkan suatu fenomena sosial yang berbeda jika nggak ada religion itu sendiri. Makanya saya mengambil posisi yang ditawarkan oleh Sally Slinger itu ya, bahwa suatu kategori sosial itu bisa kita katakan real dan nyata jika itu memiliki causal power dalam masyarakat. Itu bisa mendiskriminasi, bisa mempersekusi orang gitu. Itu artinya kan kategori itu memiliki daya kausal, punya daya penyebab yang nyata gitu loh. Dan itu berbeda dengan daya kausal kategori lain. Misalnya ya, kalau yang saya kutip di buku saya itu kasus di Inggris. Itu kan kalau kategori sosial banyak nih ya. Ada kategori ras, kategori kelas, kategori gender kayak gitu. Itu kan semua itu dan kategori sosial kan. Nah, kategori agama ini itu saya maksudkan juga sama kayak kategori-kategori itu, punya daya kausal yang nyata gitu. Seperti kategori ras juga. Kalau kita menolak kategori ras itu sebagai sesuatu yang nyata, kita nggak bisa menjustifikasi fenomena rasisme seperti itulah. Misal gender itu nggak nyata, itu kita nggak bisa mengkampanyekan anti kayak gerakan-gerakan feminis tuh pada akhirnya ya nggak berguna kalau kita nggak menjustifikasi bahwa kategori gender itu nyata loh gitu. Pemisahan kategori gender itu nyata dalam masyarakat, punya peran, punya daya kausal. Kalau kita nggak bisa menjustifikasi itu sebagai nyata, sesuatu yang nyata yang eksis, itu kita nggak bisa menjustifikasi gerakan-gerakan itu. Nah, itu yang terjadi di Inggris di tahun 1970-an kalau nggak salah ya. Itu di saat itu belum ada undang-undang yang melindungi kebebasan beragama, yang belum melindungi, yang nggak ada undang-undang yang melindungi identitas agama. Hanya identitas ras yang dilindungi ya di Undang-Undang Inggris pada saat itu. Dan kasusnya saat itu ada anak kecil, ya laki-laki anak yang masuk, orang Sikh itu India ya, itu mendaftar sekolah di sana di Inggris. Orang Sikh kan harus memakai turban ya kemana-mana ya, pakai yang kalau di sini tuh hampir kayak sorban gitulah, turban itu. Nah, itu diizinkan oleh kebijakan di sana ya, diizinkan untuk memakai turban di sekolahan. Sementara Islam enggak diizinkan untuk pakai kerudung gitu di sekolahan. Alasannya kenapa? Saat itu alasannya itu, Inggris nggak punya undang-undang untuk melindungi identitas agama, identitas religius itu. Dan
Sikh itu dianggap sebagai bukan hanya agama, tapi adalah sebagai identitas ras. Gitu. Makanya dia bisa dilindungi. Dia dianggap sebagai identitas etnik, kultur etnik dan ras gitu di Inggris. Jadi dia bisa dilindungi oleh undang-undang perlindungan ras. Nah, Islam nggak bisa, karena dia Islam kan nggak bisa kita kategorikan sebagai ras kan. Nah, di situ tuh di mana kategori identitas religius, kategori religion itu punya daya kausal loh dalam masyarakat yang nyata, yang membuat orang didiskriminasi atas identitas itu gitu loh. Bahwa dia seorang Muslim, Muslim adalah agama, dan agama tidak dilindungi dalam undang-undang. Akhirnya dia didiskriminasi. Ini itu yang saya maksud, religion sebagai kategori sosial itu punya daya kausal yang nyata di masyarakat. Makanya pada akhirnya tesis saya tarik ke dalam perdebatan religious freedom untuk menguatkan justifikasi bahwa kategori religion itu nyata, ada dan nyata, dan punya daya kausal di masyarakat. Kalau meskipun ini hanya justifikasi saya ya, banyak yang nggak setuju sebenarnya. Saya kan bilang dalam buku saya kalau kita gagal untuk menjustifikasi religion sebagai kategori sosial yang nyata, itu kita nggak bisa melindungi identitas religius kayak seperti yang di Inggris tadi. Tapi orang-orang yang nggak setuju itu, saya juga menyadari ya beberapa objection atau keberatan dari tesis saya itu adalah kayak yang di komentarnya Gus Ulil pekan lalu, beberapa minggu lalu itu, beliau juga bilang kalau kebebasan beragama nggak butuh lah status ontologis itu, nggak secara langsung, kebutuhan itu nggak necessarily gitu, bukan sesuatu yang necessary. Tapi menurut saya adalah itu necessary, karena kan kalau argumen-argumen yang sering diberikan, kita bisa melindungi kebebasan beragama tanpa harus menjustifikasi status ontologis agama, yaitu dengan cara apa? Biasanya orang-orang itu menawarkan pendekatan HAM pada akhirnya, human right gitu loh. Ya mereka sama-sama manusia kok gitu. Mereka sama-sama manusia, ya punya perlindungan yang sama gitu. Gitu kan. Tapi jawaban saya atas keberatan itu, keberatan bahwa kebebasan beragama nggak butuh status ontologis gitu. Kita bisa melindungi kebebasan beragama hanya dengan basis human right, basis hak asasi manusia. Jawaban saya sederhana untuk keberatan itu. Ya artinya kategori gender, ras itu juga nggak berguna juga, nggak perlu gitu. Karena kita juga bisa melindungi pakai human right kan. Kenapa harus ada kategori gender dan ras gitu? Kalau kita pada akhirnya mengabdikan atau mengandalkan sepenuhnya tesis human right itu, bahwa semua manusia setara, sama, punya hak yang sama, ya ngapain kita ada gerakan feminis, gerakan anti rasisme dan macam-macam. Disitulah kenapa saya yakin bahwa status ontologis religion ini itu penting, tetap penting, meskipun bisa melindungi itu orang dari diskriminasi hanya dengan human right, tapi itu menurut saya ya argumennya sama kayak orang-orang di gerakan feminis dan gerakan anti rasisme, sama argumennya. Human right itu nggak cukup untuk melindungi itu, seperti itu. Nah, untuk perdebatan nggak cukupnya itu adalah perdebatan selanjutnya yang bisalah diperdebatkan di buku lain, di tulisan lain. Ketidakcukupan human right itu perdebatannya juga panjang, dan itu membutuhkan studi lebih lanjut. Nah, itu adalah garis besar dari buku saya ya.
pertama saya menganggap bahwa ya benar sih, agama, religion itu tetap konstruksi sosial, konstruksi akademis kategorinya. Tapi kita nggak bisa seperti Fitzgerald yang apa ya, yang serta-merta langsung ya udah kita buang aja kategori religion itu, kita pakai kategori kultural aja. Nggak seperti itu juga gitu loh, karena pada akhirnya kita butuh justifikasi status ontologis religion itu, butuh menganggapnya sebagai sesuatu yang nyata, kategori sosial yang nyata yang punya peran. Salah satunya adalah untuk menjustifikasi kebebasan beragama itu gitu. Nah, seperti itu keseluruhan dari buku saya. Terima kasih Mas moderator. Nanti kalau ya ada mau masih ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal, tadi amat lengkap pembacaan terkait dengan buku Mas Rizal yang teman-teman bisa unduh secara gratis di Antinomi. Bisa cek langsung di websitenya, nanti bisa diunduh secara gratis dan bisa dikaji teman-teman baca lebih lanjut secara panjang lebar. Mungkin saya persilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar terkait dengan pemaparan ataupun isi buku dari karya Mas Rizal, bisa melakukan raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Mungkin ada sebelumnya terkait dengan itu tadi Mas Rizal. Mungkin teman-teman bisa ya sambil raise hand ataupun menuliskan di kolom chat terkait seberapa penting sih pendefinisian perlunya mendefinisikan soal agama, karena kalau mungkin teman-teman di tradisi filsafat itu kan secara ontologis biasanya apa itu kebenaran dan lain sebagainya, itu ada upaya-upaya untuk mendefinisikan. Nah, dan per hari ini mungkin terkait dengan definisi agama itu dikuasai oleh definisi word religion. Definisi agama itu harus punya A, B, C, D, E, F, G yang kemudian itu mengeksklusi pandangan-pandangan yang kita sebut kemudian sebagai agama lokal. Jadi kalau menurut Mas Rizal, seberapa penting sih definisi agama itu diperlukan ketika kita ngomong ya agama itu ada, tapi definisi soal agama itu seperti apa itu seberapa penting. Dan ini ada yang bertanya dari Mas Ariful Anam, mungkin saya persilahkan untuk on mic bisa menyampaikan langsung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya juga sudah download bukunya sih, cuma belum baca aja. Cuma saya teringat dari pembahasan buku ini, teringat sebuah buku juga dari Teddy Kholiluddin. Dia hasil dari disertasi, kemudian dijadikan buku yang berjudul, kalau tidak salah ingat itu, Kuasa Negara Atas Agama. Dia juga menyoal soal pendefinisian agama itu sangat berbau politis ya, misalnya seperti dulu di Indonesia awal kemerdekaan atau awal negara Indonesia masa awal itu juga memiliki problem soal apa sih yang dimaksud dengan definisi agama. Apakah agama itu yang punya Tuhan, kemudian Rasul, ya kan, kitab suci dan lain sebagainya, sehingga itu sebenarnya juga produk dari parlemen kalau tidak salah ya, produk dari parlemen, kemudian juga dilanjutkan di satu lembaga pemerintah, saya lupa namanya. Nah, sehingga itu kan dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi agama ruangnya kan sangat ruang politis seperti yang tadi singgung. Cuma yang saya ingin tanyakan, sejauh dari penelitian Mas Rizal tentang definisi agama atau ontologi agama itu, yang definisi apa yang kemudian yang cukup dapat diterima dan cukup sesuai dalam
konteks keberagaman di Indonesia ini. Itu kan selain agama, maksudnya dalam tanda kutip ya, selain agama di Indonesia kan banyak kemudian juga keyakinan lokal yang kadang juga menjadi problem, bahkan ateisme sendiri juga sudah tumbuh juga di Indonesia. Bagaimana kemudian mendefinisikan agama itu dalam konteks ruang Indonesia hari ini gitu. Terima kasih. Oke, mungkin jelas ya tadi pertanyaannya. Kira-kira saya persilahkan Mas Rizal untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya Mas Olhan sama Mas Anam tadi nyambung ya sebenarnya soal pendefinisian. Kalau dalam buku saya sebenarnya tidak menawarkan definisi, karena di bab 1 itu, di akhir bab 1 itu saya menulis tentang pendekatan pluralis ya, pluralis account, pandangan pluralis terhadap agama, yaitu sebuah realisme tanpa esensialisme. Jadi saya menghindari untuk mendefinisikan. Asumsi saya adalah kita bisa menjadi realis tanpa mendefinisikan gitu. Itu adalah tesis saya seperti itu. Jadi terus bagaimana untuk mengatasi problem pendefinisian itu kalau saya nggak mau definisiin gitu. Nah, yang saya tawarkan di buku saya itu memang yang saya tulis adalah kita nggak butuh untuk mendefinisikan gitu sebenarnya. Tapi kalau kan pendekatan yang saya pakai kan sebenarnya salah satunya ngambil dari teori family resemblance yang dicetuskan oleh Wittgenstein kan. Tesis family resemblance itu nggak butuh pendefinisian, hanya butuh sebuah kemiripan keluarga, kemiripan fenomena aja gitu sebenarnya. Terus gimana pendefinisian itu apa ya? Kalau kita nggak bisa definisiin dan kita nggak mendefinisikan itu, terus gimana gitu? Itu salah satu argumen yang saya tulis adalah kita sebenarnya nggak pernah kan bisa mendefinisikan sesuatu dengan jelas, dengan tegas gitu. Misalnya yang saya contohkan adalah warna merah. Kita mendefinisikan warna merah itu apa yang bisa masuk dalam kategori warna merah? Apakah apel itu lebih merah daripada stroberi? Apakah stroberi tidak lebih merah daripada tomat? Atau kan banyak tuh kayak gradasi merah itu kan banyak. Nah, gradasi itu tuh sebenarnya adalah konsep family resemblance, di mana sesuatu bisa dimasukkan dalam sebuah kategori karena punya kemiripan gitu. Terus pendefinisian itu kalau konteksnya Indonesia ya, saya ingin mengikuti strategi yang dilakukan oleh direktur CRCS ya, Mas Anjo, Pak Samsul Ma'arif itu. Pendefinisian itu untuk apa gitu? Untuk apa dulu kalau kita ditanya? Kayak di ujian tesis saya itu juga saya ditanya sama penguji saya, kalau kamu diundang pemerintah ya, karena kamu sebagai ahli misalnya diundang oleh pemerintah, terus pemerintah ingin membuat kebijakan dan kamu ditanyai definisi agama itu apa, jawabanmu apa gitu. Itu sebenarnya pertanyaan itu juga ditanyakan waktu saya sidang tesis. Terus saya jawab ya, tujuannya apa dulu nih? Pendefinisian itu tujuannya apa? Nah, dalam kerangka ini pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan pragmatis.
kalau pendefinisian itu penting dan punya tujuan yang apa ya, justified secara politis, ya nggak apa-apa didefinisikan, tapi dengan definisi yang terbuka, gitu loh, open definition, yang kalau dibutuhkan untuk pendefinisian ulang, didefinisikan ulang. Gitu. Selalu harus seperti itu. Jadi kalau misal dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan nih definisi itu, karena terkait dengan apa misalnya ya, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat misalnya, kalau memang dibutuhkan definisi itu, ya biarkan itu menjadi open definition, definisi yang terbuka, yang bisa didefinisikan dengan cara apapun, kapanpun gitu, dan itu tidak melukai atau tidak mendiskriminasi orang-orang lain gitu. Katakanlah misalnya gini, katakanlah pendefinisian itu tujuannya adalah untuk memasukkan masyarakat adat agar keyakinan mereka diakui sebagai agama di negara. Ya udah, kita pakai pendekatan indigenous religion untuk mendefinisikan itu. Masyarakat adat, penghayat dan sebagainya bisa kita masukkan dalam kategori agama sejauh itu kalau dalam paradigma indigenous religion ya, itu sejauh mereka punya punya etika, punya responsibility, punya, saya lupa apa aja ya kategori-kategori indigenous religion itu. Yaitu, tapi definisi itu harus selalu terbuka gitu. Kalau suatu saat ada kebutuhan untuk mendefinisikan ulang, ya kita definisikan ulang. Tapi kan pada akhirnya problem itu sangat politis, jadi susah sekali karena definisi itu yang menguasai ya orang-orang yang dominan, yang punya hegemoni politik di negara. Karena katakanlah sekarang hegemoninya adalah hegemoni Islam, ya itu sangat politis. Saya susah untuk memberikan solusi untuk itu karena sangat politis. Tapi solusi akademis ya itu tadi, kita nggak usah mendefinisikan itu, pakai pendekatan family resemblance tadi. Sejauh sesuatu itu punya kemiripan dengan sesuatu yang lain yang sudah dilindungi oleh undang-undang, ya udah dilindungi aja itu atas nama undang-undang itu, atas nama undang-undang kebebasan beragama, katakanlah seperti itu. Ya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan itu ya. Ya kalau terpaksa, itu sebenarnya pertanyaan itu juga pernah diajukan ke Wittgenstein yang mencetuskan teori family resemblance itu sendiri. Tapi jawaban dia adalah, buat apa pendefinisian itu? Gitu. Kalau kita nggak butuh. Pendefinisian itu pada akhirnya memang nggak pernah bisa, karena pendefinisian selalu sifatnya, memang nature-nya dari definisi itu selalu terbuka, dan pendefinisian ya tidak penting pada akhirnya gitu. Seperti itu jawaban saya, Mas. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Rizal terkait dengan jawabannya, bahwasannya tadi yang disampaikan oleh Mas Rizal, pentingnya pendefinisian atau tidak ya tergantung pula nanti. Kira-kira ada pertanyaan lain dari kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan? Mas Kowim Sabilillah, monggo silahkan bisa on mic. Oke, terima kasih Mas Rizal. Saya dari Tulungagung. Ya, ini kawannya Mas Zulkan juga, dari satu rahim yang sama. Terima kasih sudah berkenan memantik perdiskusian ini. Saya ngikutin antinomi, Mas. Saya agak terhibur dan sangat tertarik dengan
apa yang sudah ditorehkan oleh teman-teman Jogja di dalam percaturannya untuk pengembangan epistemologi sih mungkin ya. Saya sangat mengapresiasi dan tulisan-tulisan di sana kami jadikan bacaan harian mungkin di sini. Sedikit kemarin saya membaca tentang tesisnya Mas Rizal ini dan itu sangat menarik saya kira. Karena dia mempertanyakan ulang dominasi makna mungkin ya. Dominasi definisi yang per hari ini masih kalang kabut karena dia menjadi nisbi dengan pola politik yang sedemikian beragam dengan tren-tren organisasi yang saya kira itu juga menjadi kompleksivitas dalam pembacaan tentang status ontologi ini. Tetapi mungkin ini pertanyaannya anak TK sih Mas. Relevansi ontologis itu nanti sebenarnya dimungkinkan untuk pembacaan tahap lanjut terhadap agama sebagai fenomena objektif atau hanya sekedar upaya mengkritik secara internal definisi itu sendiri. Itu yang ingin saya pertanyakan Mas Rizal. Jangan-jangan ada kayak semacam proyek terselubung di dalam tesis ini yang tujuannya ingin, misal kayak Feuerbach atau mungkin tokoh-tokoh sosiologi agama klasik yang mencoba untuk melihat dimensi agama bukan secara transendental semata, tetapi dia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan konkret praksis di dunia keseharian. Itu mungkin pertanyaan anak TK saya, Mas Sulkan, Mas Rizal. Terima kasih. Kami tunggu kedatangannya di Tulungagung, Mas Rizal. Siap. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Mas Kawim. Punya tanggung jawab enggak agama itu? Dan nanti pertanyaannya berubah dan lain sebagainya. Mungkin Mas Rizal bisa menanggapi. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Kawim. Ya kapan-kapan kalau ada kesempatan main ke Tulungagung, bisalah main ke rumah teman saya ada juga, Mas Idong, orang Tulungagung. Iya, itu sini Mas Idong. Iya, signifikansi yang saya tangkap dari pertanyaannya tadi ya, signifikansi dari proyek status ontologis ini ya, ontologi agama itu apa sih? Ya, pertama itu signifikansinya terhadap, ya yang saya tulis itu signifikansinya terhadap kebebasan beragama ya. Itu menurut saya status ontologis itu status ontologis yang kemudian saya barengi dengan tesis family resemblance tentang agama ya, realisme tanpa pendefinisian itu, tanpa esensialisme itu menurut saya penting untuk misalnya dalam kasus di Indonesia misalnya diskriminasi terhadap agama minoritas ya, seperti Ahmadiyah dan sebagainya, seperti Ahmadiyah, Syiah yang didiskriminasi di Indonesia itu, menurut saya itu status ontologis yang non esensialis ini itu menurut saya penting untuk dipertimbangkan dalam rangka yaitu tadi untuk memberi kritik. Pertama jelas memberi kritik terhadap semua pendekatan esensialis terhadap agama yang mendefinisikan agama secara esensial, di mana agama harus A, B, C, yang bukan A, B, C, bukan agama. Pendekatan esensialis seperti itu ya. Entah itu pendefinisian agama, entah pendefinisian Islam, entah pendefinisian Kristen. Itu sangat destruktif menurut saya pendekatan esensialis itu, karena ya itu tadi, orang pada akhirnya perang atas nama definisi itu. Makanya kenapa pendekatan non esensialis itu penting ya untuk itu, bahwa esensial yang kita maksudkan, definisi esensial yang kita maksudkan, misalnya Islam adalah ABC misalnya ya. Ini misalnya dalam kasus Islam, yang bukan ABC bukan Islam gitu. Kalau definisi yang kita pakai adalah seperti itu ya sangat berbahaya. Kan belum tentu esensial definition yang kamu pakai
properti esensial yang kamu yakini sebagai definisi Islam atau agama itu belum tentu disetujui oleh orang lain gitu loh. Kalau itu dipertahankan, masing-masing mempertahankan definisi esensialnya masing-masing, ya nggak akan berhenti konflik perebutan definisi itu. Ya pada akhirnya masih banyak Masjid Ahmadiyah dibakar, orang-orang Syiah didiskriminasi dan sebagainya gitu, karena itu tadi masing-masing orang memegang definisi esensialnya masing-masing gitu. Dan pada akhirnya ya lagi-lagi politik adalah kendaraan paling bukan kendaraan, adalah bensin atau bahan bakar paling ini ya, paling manjur lah untuk membakar kayak gitu. Nah itu salah satu dari signifikansi dari tesis ini. Kenapa saya menggunakan pendekatan non-esensial, realisme non-esensialis. Realisme artinya meyakini eksistensi dan status realnya itu, tapi non-esensialis yaitu tanpa mendefinisikan itu, untuk membuat itu terbuka gitu. Adalah salah satunya signifikansinya untuk itu. Kedua, tentang apa tadi ya? Apakah apa tadi? Yang kedua, saya lupa. Coba Mas Kon, apa ya pertanyaan selanjutnya tadi? Mungkin apakah ada kayak semacam proyek terselubung sih Mas? Itu pertanyaan saya. Dalam arti mencoba mengajak akademisi kita untuk lebih melihat agama bukan dengan cara pandang. Ya mungkin kita sering di antinomi sering ngejas bahwa kontinental sendiri memiliki paradigma yang sedemikian ya sok melangit lah, tetapi lebih diarahkan ke ranah yang lebih objektif gitu. Apakah ada proyek semacam itu sih? Itu pertanyaan saya. Oke. Iya. Makasih Mas. Ya kalau proyek terselubungnya nggak ada sih sebenarnya ya. Karena ini murni tesis saya yang harus saya selesaikan dengan cepat supaya lulus biar nggak bayar saya. Itu sebenarnya alasan praktis. Tesis saya apa yang sudah saya baca banyak gitu, saya jadikan tesis agar cepat ngerjainnya gitu lah. Nggak ada proyek terselubung. Apa ya proyek terselubungnya? Mungkin proyek terselubungnya ya lebih ke ini sih, diskursus ya, membuat diskusi agama di Indonesia itu agar lebih kritis lah, biar nggak dogmatis, nggak apa ya nggak dogmatis lah intinya. Itu sebenarnya proyek antinomi kan itu kan untuk membuat perdebatan itu kritis gitu, bukan dogmatis. Seperti itu sih sebenarnya proyeknya. Oke, mungkin Mas Kawim. Oke. Oke, saya kira cukup ya tadi pertanyaan dari Mas Kawim dan juga dari Mas Anam tadi yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Mas Rizal. Mungkin ada penutup Mas dari mungkin yang kemungkinan lanjut hal-hal yang bisa dikembangkan dari tesis ini. Oke, terima kasih Mas Sulkan. Ya penutupnya sebenarnya tesis ini sebenarnya karena memang tuntutan deadline ya. Jadi saya mengakui ini adalah studi yang belum benar-benar matang. Jadi memang hanya sebuah proposal atau tawaran diskursus saja. Jadi memang harus butuh studi lebih lanjut tentang pertama dan terutama adalah soal definisi itu. Saya sebenarnya ketika ditanya terus gimana definisi kalau
kita mendefinisikan itu kalau pendekatan yang ditawarkan adalah family resemblance misalnya ya. Itu kalau saya ditanya seperti itu sebenarnya saya juga masih ragu ya. Kalau nggak ada definisi terus kan dalam diskursus akademis hampir semuanya butuh definisi ya. Tapi ya itu tadi bukan saran ya. Mungkin butuh studi lebih lanjut tentang bagaimana untuk membangun sebuah definisi yang sangat tepat, yang tidak over inklusif tapi juga tidak eksklusif gitu. Itu kan sebenarnya problem klasik ya sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum terpecahkan dan makanya saat ini saya mengambil posisi mengikuti Wittgenstein dengan cara family resemblance. Ya udah kita tunda dulu, nggak usah mendefinisikan lah. Tapi itu juga sangat problematis juga khususnya dalam ini ya diskursus akademik dan problem praktis juga sebenarnya. Terus yang kedua adalah soal apa tadi yang sudah sempat saya singgung, yang perlu dikaji lebih lanjut dari topik ini adalah sebenarnya butuh nggak sih kategori religion itu, seperti yang kritik yang diajukan oleh Gus Ulil tempo lalu itu juga sangat harus dipertimbangkan ya. Kita bisa melindungi kebebasan beragama tanpa menjadi seorang realis. Sebenarnya status ontologis nggak penting. Tapi yang sejauh yang bisa saya jawab yaitu tadi. Dan apa yang saya sebutkan tadi, studi tentang sejauh mana hak asasi manusia, tesis hak asasi manusia itu bisa mengcover kategori-kategori sosial lain seperti agama itu perlu kajian lebih lanjut, sehingga untuk itu pada akhirnya mendukung tesis ini. Kalau ada orang yang bisa melakukan studi tentang hak asasi manusia dan kelemahan-kelemahan hak asasi manusia, nggak bisa melindungi semuanya, melindungi kebebasan beragama, itu akan mendukung tesis saya tentang bahwa status ontologis agama itu penting dalam konsep kebebasan beragama. Itu sih yang perlu dilakukan lebih lanjut. Terima kasih Mas Surkan. Oke, terima kasih Mas Rizal dan juga kawan-kawan semuanya yang sudah berbagi dan juga ikut berdiskusi. Banyak sekali hal yang baru yang bisa kita terima di dalam diskusi pada malam hari ini, dan juga semoga ini menjadi salah satu awal mula pengembangan lebih lanjut terkait dengan religion studies dan juga nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang juga masih menggantung ini tadi. Banyak yang masih bisa kita kaji lebih dalam dari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari kami. Mungkin seperti itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal.